Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnizar Sagala, NPM 2108260141 dari blog psikiatri. Nah, akan menjelaskan mind map saya yang berjudul tentang gangguan depresi. Nah, yang pertama definisinya. Jadi depresi itu adalah gangguan suasana hati yang dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan aktivitas sehari-hari. Nah, paling sedikit itu sudah terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Nah, kemudian etiologinya. Nah, ada beberapa etiologi yang menyebabkan gangguan depresi ini, yaitu ada faktor biologis, faktor genetik atau keturunan, nah kemudian faktor psikososial. Nah, kemudian ada beberapa tanda gejala klinis, gambaran klinis depresi, nah atau yang disingkat dengan CGCAPS. Nah, jadi yang pertama S itu sleep. Jadi pada awal-awal yang memiliki gangguan depresi ini itu banyak tidur. Nah, kemudian nanti akan setelah lama terjadi itu akan sulit tidur. Nah, kemudian ada interest atau minat berkurang, ada guilty, perasaan bersalah, energi, konsentrasinya menurun, appetite, nafsu makannya berkurang, kemudian psikomotor retardation dan suicide. Nah, kemudian untuk tanda dan gejala dari gangguan depresi ini ada gejala utama. Nah, yang gejala utama ini adanya mood depresi, kemudian kehilangan minat dan kegembiraan. Nah, kemudian berkurangnya energi, sehingga terjadi kayak meningkatnya keadaan mudah lelah. Nah, kemudian ada beberapa gejala tambahan yang dapat terjadi. Nah, contohnya itu ada konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, kemudian gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, kemudian pandangan masa depan yang suram dan menjadi pesimis, kemudian adanya gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri atau bunuh diri, gangguan tidur, dan nafsu makan yang berkurang. Nah, selanjutnya ada kriteria diagnosis berdasarkan PPDGJ. Nah, berdasarkan PPDGJ ini ada episode depresi ringan, sedang, berat tanpa gejala psikotik, dan depresi berat dengan gejala psikotik. Nah, untuk yang depresi ringan itu adanya 2 gejala utama, paling sedikit 2. Nah, kemudian adanya 2 gejala tambahan. Nah, dan itu paling sedikit berlangsung 2 minggu. Nah, kemudian untuk gangguan episode depresi sedang, nah itu 2 gejala utama ditambah 3 gejala tambahan. Nah, yang sudah berlangsung selama 2 minggu juga. Nah, kemudian episode depresi berat tanpa gejala psikotik itu ada 3 gejala utama dan 4 gejala tambahan, berlangsung selama 2 minggu, nah tanpa adanya gejala psikotik. Nah, sedangkan yang keempat itu ada depresi berat dengan gejala psikotik. Nah, ini memenuhi kriteria episode depresi berat, terus ditambah adanya waham, halusinasi. Nah, kemudian ada beberapa diagnosa banding dari gangguan depresi ini sendiri. Nah, yaitu ada gangguan organik, intoksikasi atau ketergantungan zat, dan abstinensia, distimia, siklotimia, gangguan kepribadian, dan gangguan penyesuaian. Nah, kemudian terapi atau tata laksana. Nah, tata laksana farmakologi yang bisa kita berikan ada obat
trisiklik yaitu amitriptilin yaitu 20 mg 3 kali sehari. Nah, kemudian ada SSRI atau selective serotonin reuptake inhibitor. Nah, itu ada sertralin 50 mg 1 kali 1 dan fluoxetine 20 mg diberikan 1 kali sehari juga. Nah, kemudian untuk tata laksana ini itu ada fase akut, fase kontinu dan fase maintenance. Nah, jadi pada fase akut itu diberikan 6 sampai dengan 8 minggu, sedangkan fase kontinu itu ada 4 sampai 6 bulan. Kemudian fase maintenance-nya itu ada 1 tahun. Nah, kemudian ada beberapa tata laksana non farmakoterapi juga, yaitu adanya psikoterapi, interpersonal dan kognitif behavior terapi, dan adanya terapi interpersonal. Nah, jadi terapi interpersonal itu berfokus pada konteks sosial, depresi, dan hubungan pasien dengan orang lain. Nah, kemudian untuk yang CBT tadi itu berfokus pada untuk mengoreksi pikiran negatif, perasaan bersalah yang tidak rasional, dan rasa pesimis pasien. Nah, selanjutnya itu ada prognosis. Nah, di mana prognosis ini pada episode depresi yang ditangani sembuh dalam 3 bulan. Nah, kemudian jika tidak diberikan terapi itu bisa sampai 6 sampai dengan 12 bulan. Nah, walaupun menggunakan obat itu 20 sampai 35% itu pasien akan mengalami gejala residual dan gangguan fungsi sosial. Ini referensi yang saya gunakan. Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.